Hai teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang faktor penting dalam ekonomi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Apa sih faktor penting itu? Yuk cari tahu. Kelangkaan. Yaps, kelangkaan adalah di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan atau keinginan manusia. Ini terjadi karena sumber daya yang tersedia memiliki keterbatasan, sementara manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas. Mari kita lihat ini dalam bentuk diagram. Jika diibaratkan diagram, ini memiliki semua sumber daya yang tersedia. Sedangkan anak panah ini jumlah kebutuhan dan keinginan manusia. Seperti yang kamu lihat, kebutuhan dan keinginan manusia melampaui sumber daya yang tersedia. Inilah yang kita sebut sebagai kelangkaan. Dalam ilmu ekonomi, kelangkaan jadi faktor penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Karena sumber daya yang tersedia terbatas, maka setiap orang atau organisasi harus memilih untuk menggunakan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang paling penting dan prioritas. Contohnya pada sumber daya alam, negara atau masyarakat mungkin memiliki pasokan air yang terbatas, padahal air sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk mandi, mencuci, dan irigasi pertanian. Kondisi ini membuat sumber daya alam, air menjadi sumber daya yang terlangka dan harus dikelola dengan baik dan agar dapat digunakan secara efisien. Seperti yang kamu tahu, pada saat pandemi COVID-19, banyak produk sanitasi seperti masker dan hand sanitizer menjadi barang yang langka dan sulit didapatkan. Hal ini menyebabkan naiknya harga barang tersebut dan meningkatnya permintaan yang terus meningkat. Kelangkaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Berbanding terbalik kan? Nah, kondisi kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya wirausaha. Kok bisa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk ikutin aku. Kamu lihat di perusahaan itu, mereka sedang kekurangan tenaga kerja. Karena perusahaan memilih orang yang ahli di bidang tersebut, tetapi keahlian itu jarang dimiliki orang. Itu yang dinamakan kelangkaan sumber daya manusia. Di perusahaan yang aku kunjungi ini akan membeli suatu mesin produk baru. Namun kenyataannya modal yang ada ternyata tidak mencukupi untuk membeli semua mesin yang dibutuhkan dan untuk membayar tenaga kerja yang ada di pada perusahaan tersebut. Akibatnya mereka harus memilih untuk membeli mesin atau merekrut karyawan beberapa saja. Nah, jika kondisi seperti ini disebut kelangkaan sumber daya modal. Untuk kelangkaan sumber daya alam bisa dijumpai saat kenaikan bahan bakar, di mana itu terjadi karena bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara yang semakin menipis. Kekurangan pengusaha atau sumber daya kewirausahaan di suatu wilayah atau daerah, nah itu juga disebut dengan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dalam ekonomi, kelangkaan dapat dijelaskan di dalam kurva permintaan dan kurva penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di dalam pasar. Sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh para konsumen. Oh iya, kelangkaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor loh. Ada karena permintaan yang tinggi. Jika permintaan terus meningkat tanpa diimbangi dengan faktor produksi, barang atau jasa tersebut bisa mengalami kelangkaan. Selain itu, juga bisa terjadi karena faktor produksi yang rendah. Jika faktor produksi barang atau jasa itu rendah, bisa saja barang atau jasa itu mengalami kelangkaan. Kelangkaan juga bisa menyebabkan beberapa hal, seperti peningkatan harga barang atau jasa.
Ketika sumber daya tidak bisa mencukupi kebutuhan manusia, maka harga barang atau jasa yang mengalami kelangkaan pasti akan meningkat. Ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan, seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, menemukan sumber daya alternatif, dan meningkatkan produksi. Namun, dalam beberapa kasus, kelangkaan tidak dapat diatasi, dan manusia harus memilih barang atau jasa yang penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam rangka mengatasi kelangkaan, ekonomi juga menciptakan konsep efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling hemat dan produktif. Sementara itu, efektivitas berarti memilih kegiatan atau aktivitas yang dapat memberikan manfaat yang paling besar dan signifikan. Yang berikutnya yaitu kebutuhan manusia. Kalian tahu nggak sih apa itu kebutuhan manusia dan bagaimana? Yuk ikutin terus! Jadi, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kemakmuran. Nah, kebutuhan tidak sama dengan keinginan, karena keinginan adalah sesuatu yang apabila tidak kita penuhi, tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Dari bayi hingga dewasa, kita selalu membutuhkan barang dan jasa yang berbeda, dan kebutuhan tersebut semakin hari semakin bertambah. Seperti kita tidak bisa menggunakan pakaian yang kita miliki ketika bayi saat sudah dewasa. Oleh karena itu, kebutuhan dikatakan tidak terbatas. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas, membuat orang harus memilih dengan bijak kebutuhan mana yang harus mereka penuhi, di antara keinginan dan kebutuhan yang ada. Untuk dapat memilih dengan bijak, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama itu adalah seberapa besar biaya yang perlu kita keluarkan jika harus mengorbankan sesuatu atas pilihan tersebut. Hal ini disebut dengan analisis biaya peluang. Kemudian, berapa manfaat yang kita terima dari pilihan yang ada? Hal ini kita kenal dengan analisis biaya manfaat. Kemudian, kita juga harus mengidentifikasi faktor pendorong kita melakukan pilihan tersebut. Selain itu, kita harus berpegang dengan prinsip ekonomi, yaitu melakukan tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimum, atau bisa dikatakan juga dengan tindakan dengan mengorbankan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Jadi, jika ada pertanyaan tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas jumlahnya sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas? Jawabannya adalah dengan melakukan pilihan yang ekonomis, yaitu secara sadar membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara efektif dan efisien. Oke teman-teman, itu tadi materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jadi kita sebagai manusia, makhluk di bumi, kita tidak boleh menghambur-hamburkan apapun itu yang ada di bumi. Pakailah sesuai dengan kebutuhan.